Ini supir bus yang sebelumnya memang belum ada keterangan ini akhirnya buka suara terlibat supir bus yang terlibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 ini, pemirsa, akhirnya buka suara soal insiden maut yang terjadi dan melibatkan mobil yang dikendarainya. Iya, ini sopir bus Prima Jasa mengaku kaget saat ada minibus yang masuk ke jalurnya hingga kecelakaan ini tak bisa dihindari. Sopir bus yang terlibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 akhirnya buka suara soal insiden maut tersebut. Sopir bus bernama Heri ini mengaku busnya justru ditabrak dua mobil dari depan dan belakang. Heri menuturkan kecelakaan itu bermula saat bus yang dikemudikannya melaju dari arah Bandung ke Jakarta. Saat tiba di kilometer 58, tiba-tiba ada sebuah minibus dari jalur kontraflow Jakarta Cikampek menyelonong dan menabrak bagian depan bus. Setelah ditabrak minibus, Heri berupaya menepikan bus ke kiri jalan, namun ia tak mampu mengontrol laju bus karena dari arah belakang ditabrak minibus lainnya. Setelah itu Heri tak tahu persis kejadian selanjutnya, karena melihat kedua minibus yang menabraknya terbakar dan ia beserta para penumpang turun dari bus dan menyelamatkan diri. Jadiannya Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung Kak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya saya nggak bisa menghindar, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong ini. Beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah saya kan noleng akhirnya kan. Dia bilang gini, kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Oh, balik. Kalau yang itu memang adanya di kiri, soalnya bodi saya belah kiri kena dia. Belah kiri kena. Ya. Korban meninggal akibat kecelakaan ini berjumlah 12 orang, diantaranya 7 laki-laki dan 5 perempuan. Seluruh korban diduga meninggal di lokasi kejadian karena mobil yang ditumpanginya terbakar. Saat ini penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi, diduga sopir minibus mengantuk dan mobilnya keluar dari jalur kontraflow. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di RSUD Karawang sudah ada rekan kami, Dilami Aulia di sana. Selamat pagi, Dilami. Informasi apa yang Anda dapatkan di RSUD tempat jenazah kemarin dibawa ke sana, Dilami? Ya, selamat siang Aldi, Dian, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di RSUD Karawang atau tempat proses identifikasi dari korban kecelakaan laka maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Untuk pembaharuan informasi, ini masih sama untuk dari 12 korban yang diduga 12 korban dari kecelakaan maut ini terdapat 2 korban yang telah dilakukan proses identifikasi, yakni satu dari warga Bogor dan juga satu warga Ciamis yang diidentifikasi melalui KTP atau kartu tanda penduduk. Selain itu, Aldi, Dian, dan juga pemirsa, untuk 10 korban lainnya ini memang masih dalam proses identifikasi, mengingat jenazah yang saat tiba di RSUD Karawang ini sudah tidak dalam keadaan utuh. Karena saat kejadian mobil Grand Max atau minibus ini ringsek dan juga hangus terbakar. Setelah itu Aldi, Dian, dan juga pemirsa, karena proses identifikasi masih terus berlanjut, tadi pun kiranya pukul 9 pagi pihak dari keluarga korban ini datang ke RSUD Karawang untuk dilakukan proses dari antemortem, yakni kecocokan atau pengambilan jaringan DNA dan juga sampel darah dengan kecocokan dengan para korban. Karena kalau misalnya dilihat para korban ini memang hangus terbakar dan kondisinya sudah tidak utuh lagi, sehingga perlu adanya kecocokan dari pihak keluarga untuk mengetahui apakah memang itu betul keluarganya yang meninggal atau bukan. Sementara itu memang Aldi dan juga pemirsa, selain dari korban yang meninggal, terdapat juga 2 korban yang mengalami luka, yakni satu luka berat, yakni konduktor bus, kemudian dilarikan ke rumah sakit yang terdekat, yakni di Rumah Sakit Karawang, kemudian juga 1 orang yang mengalami luka ringan kemudian dipulangkan. Dan untuk informasinya, ini dari pihak RSUD Karawang juga nantinya akan melakukan konferensi pers, Aldi dan juga Dian, tepatnya nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat atau 2 siang, mengenai nantinya 10 korban lainnya dan juga apakah nanti 2 korban yang sudah diidentifikasi ini bisa dapat langsung dipulangkan, seperti itu. Kembali ke Aldi, Dian. Ya, Dilami, apakah hingga saat ini
pihak kepolisian membuka tempat aduan begitu bagi keluarga yang merasa kehilangan keluarganya begitu? Ya, Gede dan juga Dian, kalau kemarin memang dari pihak kepolisian ini membuka informasi atau membuka komunikasi kepada keluarga yang merasa kehilangan, namun memang dari kemarin kira-kira pukul 12 malam pihak tim Inavis ini memang sudah memboyong seluruh keluarga dari para korban dari Ciamis ini menuju ke RSUD Karawang untuk dilakukan proses identifikasi antemortem, yaitu kecocokan dari segi jaringan dan juga sampel darah dengan korban sehingga nantinya korban lebih cepat untuk diketahui atau diidentifikasi. Dan juga nantinya publik bisa mengetahui dan kita juga bisa mengetahui nanti kiranya pada pukul 2 siang nanti pihak dari RSUD Karawang dan juga kepolisian akan melakukan press release begitu. Gede dan Dian. Ya, Dilami, apakah Anda sudah mendapatkan informasi bahwa seluruh korban ini mereka terdapat di dalam satu kendaraan dan mereka satu keluarga? Atau seperti apa Dilami? Ya, Gede, dari informasi yang kami dapatkan memang dari 12 korban yang meninggal dunia ini yakni merupakan korban yang terdapat di dalam minibus ini yang akan berpergian menuju ke Ciamis. Namun untuk apakah memang mereka keluarga atau bukan, ini masih kami konfirmasi lebih lanjut dan juga mendengar keterangan nantinya dari pihak RSUD Karawang dan juga pihak kepolisian. Begitu, karena ini masih dalam proses yang cukup panjang karena tadi kemarin pun pihak dari olah TKP ini sudah dilangsungkan. Kemudian kalau di RSUD Karawang ini ada proses dari postmortem dan juga antemortem, jadi masih panjang prosesnya Gede dan juga Dian. Nanti kita akan mengawal terkait dengan kasus laka di kilometer 58 ini. Aldi, Dian, Gede. Ya, Dilami, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi ini artinya bahwa ke-12 korban ini adalah satu kendaraan jenis Grand Max, mereka semua yang ada di situ. Apabila kita tahu bahwa ini melibatkan 3 kendaraan, ada bus dan juga ada satu kendaraan pribadi lainnya. Nah, apakah yang di kendaraan lain dan di penumpang di bus itu selamat semua? Kalau untuk yang di bus, Dian, ini memang satu supir atau konektor dari bus ini mengalami luka berat, kemudian juga sudah dialihkan ke rumah sakit lain tapi masih di daerah Karawang. Kemudian satu orang yakni yang berada di Daihatsu Terios ini dipulangkan karena mengalami luka ringan. Kemudian yang paling parah atau 12 korban ini ada di dalam Grand Max yang kemudian memang sudah meninggal dan sekarang proses identifikasi masih dilanjutkan. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa 12 orang yang ada di dalam Grand Max atau minibus ini merupakan sebuah travel, jadi bukan dalam satu keluarga begitu. Jadi ini masih dalam diidentifikasi apakah nanti mungkin ada keluarganya atau ada kakak adik atau mungkin dan lain sebagainya, Dian, karena memang untuk proses dari identifikasi korban masih terus berlanjut begitu. Terima kasih Dilami Aulia atas informasi Anda. Pemirsa, rekan kami Dilami melaporkan langsung dari RSUD Karawang.